Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Saya melihat fenomena yang kurang elok ya. Lampung khususnya, tapi di Indonesia juga pada umumnya, yaitu bagaimana warga kita tidak begitu menginternalisasi ajaran agamanya. Contoh, ada video ketika seorang warga menghampiri seorang reporter dari Arab yang menyampaikan reportase dalam bahasa Arab. Di depan kamera si warga itu karena mendengar reportasenya bahasa Arab terus mengangkat tangan, kemudian mengamini, belakang amin, amin, amin dengan polosnya. Itu karena yang bersangkutan tidak tahu bahwa yang disampaikan itu bukan doa, itu adalah penyampaian berita. Kemudian kejadian kedua, saat minggu lalu saya diundang acara pemberian santunan pada anak yatim. Itu juga sama, ustadznya menyampaikan doa dalam bahasa Arab. Terus yang hadir adalah ibu-ibu dan anak-anak, semuanya juga begini sama. Amin, amin, amin. Saya sebelahnya Pak Ustadznya itu saya bicara, Pak, Bapak tahu nggak itu artinya yang Bapak doakan barusan? Diam dia. Nah, jadi yang berdoa tidak tahu, yang mengamini pun tidak tahu artinya. Kemudian kejadian ketiga, saat saya balik dari Jakarta ke Lampung naik pesawat, sebelah saya pakai handphone, baca Al-Quran di handphonenya, tapi semuanya bahasa Arab. Ngaji dia khusus sepanjang perjalanan. Tapi dari ekspresinya, micro expressionnya juga, saya yakin dia juga tidak tahu apa yang dia baca. Nah, ini yang membedakan kita dengan umat agama yang lain. Di Indonesia, umat Islamnya itu melakukan tradisi yang seperti ini terus menerus, dan kalau keluar dari tradisinya diperbaiki itu jadi salah. Sedangkan umat agama lain melihat hal ini sebetulnya juga ini ada yang salah ya dengan umat Islam, tapi nggak berani ngomong. Kalau umat Kristiani atau umat Katolik kan dia baca Injil dengan bahasa Indonesia, dia mengerti dan renungi apa yang diajarkan. Tapi kita membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, tidak tahu apa yang dibaca. Hal ini juga sama ketika sholat ya, jadi tidak tahu dari niat sholat sampai salam itu apa yang dibaca, itu sangat banyak yang mengalami kayak begitu. Kalau kita semua tidak baca terjemahan dari Al-Quran, tidak tahu arti dari doa-doa yang kita sampaikan ketika waktu sholat, dan semuanya melakukan itu dianggap sebagai hal yang biasa, padahal itu salah. Hal ini beberapa kali saya sampaikan ketika ada pertemuan dengan kepala desa dan lurah atau kepala pekon. Bisa ulang-ulang, dan saya minta ke mereka agar disampaikan juga ke warganya. Jadi saya juga akhirnya ini mau minta ke rekan-rekan agar tolonglah mulai sampaikan ke keluarganya, keluarga rekan-rekan sendiri, istri dan anaknya. Kalau misalnya kita yang hadir di sini tidak terselamatkan akhir zaman ini, minimal anak cucu kita punya pemahaman yang lebih baik terhadap agama dan bisa terselamatkan. Jadi kali ini saya mau sampaikan caranya yang benar gimana sih Pak Kapolres. Saya nggak baca surat An-Nur dah. An-Nur itu kan perlu direnungkan masing-masing ya, karena itu urusan pribadi dengan keluarga, dengan sesama manusia. Tapi intinya begitu, cara membacanya seperti itu. Berdoa dulu. Kalau saya berdoa itu saya pastikan
Saya memposisikan diri, saya tidak tahu apa-apa, saya lemah, saya berserah diri. Saya tidak tahu mau membawa kemana. Saya pasrahkan semua surat. Nah, baru saya membaca atau melakukan hal-hal yang lain ya. Kalau saya berdoa seperti itu. Ini penting karena itu menunjukkan bahwa kita ini seorang muslim. Muslim itu bukannya orang yang beragama Islam. Ini salah kaprah ya. Karena rekan-rekan kalau mulai membaca Al-Quran dengan teliti, Nabi Ibrahim dibilang muslim di Al-Quran, Nabi Musa dibilang muslim di Al-Quran, Nabi Isa, Yesus Kristus dibilang muslim di Al-Quran. Ada 7 Nabi yang disebut sebagai muslim di Al-Quran. Karena bukannya muslim itu artinya bukannya orang Islam, bukan, tapi orang yang berserah diri. Itu yang paling sulit ketika kita dilahirkan di dunia ini. Kita nggak tahu apa-apa, kita merasa kita ini adalah segalanya. Tahu kita bukan siapa-siapa. Diserahkan diri kita Yang Maha Kuasa. Jadi ketika berserah dirinya ini yang memang bagian yang paling sulit. Jadi nabi-nabi yang tadi sebutkan itu, mereka berserah diri kepada Allah, sehingga Allah yang mengatur semuanya. Begitu ya, kalau di Injil kan disampaikan begitu ya. Jadi di Kristiani maupun di Katolik diajarkan juga seperti itu. Kalau kita merasa bahwa kita masih bisa punya kontrol terhadap segala sesuatu, maka itu tidak membuat tidak menyerahkan apa yang harusnya kita serahkan ke Tuhan. Padahal semua ini harusnya kita serahkan ke Tuhan. Kalau pemerintah kita gagal karena merasa pemerintah kita itu bisa melakukan sesuatu. Saya bisa pakai partai ini untuk menyejahterakan warga. Kalau itu yang memang benar terjadi, maka tidak akan pernah maju bangsa kita. Tapi kalau kita sudah serahkan ini semuanya ke Tuhan, Tuhan yang bereskan. Tuhan itu menggerakkan semua. Kita berdoa dulu ya, agar ketika saya bacakan surat As-Saba ini, kita dapatkan pemahaman yang baik. Ini cara dari saya yang saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, pada pagi hari ini kami akan membaca surat As-Saba. Kami tahu dan sangat yakin bahwa kami tidak mudah untuk bisa menerima hikmat dari surat ini dan surat lainnya dalam Al-Quran. Maka tuntunlah kami ya Allah, berikanlah hikmat, tanamkanlah ke dalam kami hidayah-Mu ke dalam pikiran kami agar kami bisa mengerti ayat-ayat yang memang sangat sulit dimengerti itu. Tuntunlah kami agar kami bisa mengilhami dan bisa menerapkan apa yang sebetulnya diajarkan dalam surat ini. Ya Allah, ya Tuhanku, kami hidup dalam akhir zaman. Waktu kami tinggal sedikit. Kami mohon agar Engkau dapat membukakan berkat-Mu, agar kami bisa terselamatkan di akhir zaman ini dengan membaca dan meyakini Al-Quran yang turun dari Engkau kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kelunakan hati untuk bisa menerima, membaca Al-Quran dan juga kitab-kitab suci yang lain yang Engkau turunkan pada nabi-nabi terdahulu. Sempurnakanlah iman kami agar kami bisa selamat di akhir zaman ini. Hanya kepada Engkau kami memohon dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang maha bijaksana, maha teliti. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang maha penyayang, maha pengampun. Dan orang-orang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya sekalipun seberat zarah, baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar. Semuanya tertulis dalam kitab
yang jelas atau lauh mahfuz, agar dia atau Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami dengan anggapan mereka dapat melemahkan atau menggagalkan azab kami, mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu atau ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itulah yang benar dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang maha perkasa, maha terpuji. Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru. Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kami turunkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanannya waktu sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpan di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepada azab neraka yang apinya menyala-nyala. Mereka atau para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan ketika kami telah menetapkan kematian atas Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik atau nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, yaitu pohon asel atau pohon akasia dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan di siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dan berarti mereka menzolimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Dan sungguh iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah,
Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas kami yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang maha memberi keputusan, maha mengetahui. Saya cukupkan sekian.